Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan dan amati tayangan video kedua berikut ini. Setelah kamu tahu sistem ekonomi tradisional di video sebelumnya, sekarang aku akan mengajakmu untuk berkeliling ke berbagai negara di dunia ini. Kita akan melihat sistem ekonomi apa saja yang digunakan di setiap negara yang kita kunjungi. Negara pertama yang akan kita kunjungi yaitu negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat ini, persaingan dalam kegiatan ekonomi dilakukan secara bebas loh. Lihat mall atau pusat perbelanjaan di negara ini. Tiap toko bebas memberikan diskon. Ada yang memberikan diskon besar, ada juga yang kecil, sesuai toko mereka masing-masing. Masyarakat di sini melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh laba. Oke, kita kunjungi lagi negara berikutnya ya. Kita akan ke negara Jerman. Lumayan jauh juga ya perjalanan kita. Sampai juga kita di Jerman. Lihat, di negara ini setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. Di sini hak perorangan diakui. Dan kamu lihat itu, semua perekonomian di sini diatur oleh mekanisme pasar loh. Sudah dulu melihat sistem ekonomi di negara ini ya. Kita lanjutkan perjalanan kita ke negeri Sakura. Yeay, kita sekarang sudah berada di negara Jepang. Di sini semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Pemerintah di negara ini tidak melakukan intervensi dalam pasar. Kamu lihat, di negara ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang setiap perusahaannya mempunyai alat produksi sendiri. Karena di negara ini, setiap orang bebas memiliki barang termasuk alat produksi. Nah, negara Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang ini, mereka memakai sistem ekonomi liberal, di mana pada sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Selain ketiga negara yang sudah kita kunjungi, sistem ekonomi ini juga diterapkan di negara-negara besar lainnya, seperti Inggris, Belanda, Brazil, bahkan Singapura. Kalau kamu lihat, ciri-ciri sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara tadi mempunyai beberapa kelebihan loh, yaitu dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Terbukti dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Sistem ekonomi liberal ini juga yang membuat setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi, sehingga produktivitas meningkat dan persaingan untuk maju di negara-negara tersebut sangat tinggi. Dari banyaknya kelebihan yang dimiliki sistem ini, terdapat juga kelemahannya. Di sistem ini dapat memunculkan kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan. Dan juga sistem ini memberikan kebebasan, sehingga memudahkan untuk disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi dan dapat memeras pihak yang lemah. Nah, itu tadi sistem ekonomi yang digunakan oleh berbagai negara yang sudah kita kunjungi. Eits, perjalanan kita belum selesai loh. Mau kemana lagi kita? Penasaran kan? Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Baik, apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Ya, benar sekali. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Nah, negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini atau pasar ini, diantaranya adalah ada Amerika Serikat, ada Jerman, ada Jepang, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi pasar dikenal juga sistem ekonomi bebas, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ini sesuai dengan doktrin laissez-faire, di mana biarkan segala sesuatu berjalan sendiri, yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Adapun ciri daripada sistem ekonomi liberal ini adalah bebas memiliki barang atau modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi ditunjukkan atau orientasinya untuk laba maksimal, persaingan bebas, peran modal sangat penting, dan peran pemerintah
Tidak langsung.